Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita jumpa dalam ibadah waktu ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan diberkati dan diberikan anugerah oleh Tuhan yang limpah. Mari siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita mau masuk di dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Tundukkan kepala. Arahkan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Bapa, kami datang. Bapa, kami bawa korban pujian kepadamu. Bapa, kami bawa persembahan dan diri kami. Kami ingin Tuhan. Kami ingin hadirat Tuhan hadir. Kami ingin Roh Kudus memenuhi kami. Kami ingin suasana ilahi memenuhi hidup kami, memenuhi rumah kami, memenuhi tempat ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Nyatakan kekuatan, kuasa dan kemuliaanmu saat ini, saat ibadah ini berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa, saya akan bacakan Mazmur 91 untuk kita semua. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Haleluya. Glory Tuhan. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing praise. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tuhan, Roh Kudus, aku mengundang Kau datang. Roh Kudus, aku mengundang Engkau menjamah kami. Roh Kudus, aku mengundang Engkau datang ke dalam setiap hati kami waktu ini. Sebab itu kami nyanyikan pujian, pengagungan kepada Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu kuasa-Mu bekerja. Kami rindu dengan Engkau Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name and greatly to be praised. Glory Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan
berkat-Mu. Aku berdoa kasih Tuhan datang waktu kami menyembah. Aku berdoa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu berjalan bersama dengan kami, saat ini menghembuskan rohnya kepada kami, memberikan kesegaran yang baru, memberikan kekuatan yang baru, memberikan anggur baru, memberikan pengurapan baru, memenuhi kami, memenuhi jiwa kami. Kiriarabaya shana, Kiriarabaya, Inarayarabaya shane. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya akan berdoa buat saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan supaya saudara merasa bahwa Tuhan selalu membawa langkah-langkah kita kepada kemenangan. Mari angkat tanganmu, satu tanganmu taruh di dada. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku berdoa kemenangan terjadi atasmu, kemenangan atas segala perkara, kemenangan atas sakit, kemenangan atas penyakit, kemenangan atas segala persoalan hidup, kemenangan atas apapun yang sedang kau alami. Engkau tampil, engkau keluar menjadi pemenang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syaralabakaralabaya syanda. Kuriaralabatakaralaban. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan memberikan kemenangan. Sebab Tuhan terlalu ada untuk mengangkat engkau dan membawa engkau kepada jalan kemenangannya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini.
ini kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Glory Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya akan sampaikan firman Tuhan buat saudara dari Lukas 16. Lukas 16 saya akan bacakan ayat 10, 11 dan 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa benar dalam perkara-perkara kecil, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, ayat firman Tuhan ini sedang berbicara bagaimana supaya kehidupan kita mampu untuk menjadi orang yang berhasil untuk dipercaya mengelola. Saudara dan saya dipercayakan aset oleh Tuhan. Segala macam potensi, segala macam kemampuan yang dimiliki oleh Anda dan saya. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa barang siapa sudah dipercaya, ya, kepercayaan dipercayakan oleh Tuhan, segala sesuatu yang Anda miliki dan saya miliki, yang saya sebut mungkin kekayaan intelektual kita, kekayaan batin kita itu, saudara dikasih Tuhan. Setialah artinya mampulah untuk menjadi orang yang mampu untuk mengelola. Mengelola artinya ya bisa untuk
memperlakukan dengan baik seluruh apa yang sedang dipercayakan ini. Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya menjadi berkat buat orang lain. Dalam Matius 5, berbahagialah orang yang murah hatinya, firman Tuhan katakan begitu. Jadi ada hal yang Tuhan ingin supaya saudara ini bermurah hati. Sehingga waktu kita menyediakan diri kita sebagai orang yang mau bermurah hati, Tuhan tidak minta yang tidak ada pada kita, tetapi apa yang dipercayakan kepada kita untuk mau disalurkan, mau untuk menyampaikan, mau untuk menyalurkan, mendistribusikannya untuk orang lain. Maka Anda dan saya telah menjadi alatnya Tuhan, salurannya Tuhan untuk menolong orang. Itulah tugas kita, bahwa Anda dan saya ini adalah terang dan garam dunia, menjadi distributornya Tuhan, yang menyampaikan apa yang Tuhan beri. Atas apa yang kita dapat, oh jangan khawatir saudara. Firman Tuhan, barang siapa memberi kemurahan, Tuhan akan berikan kemurahan. Tuhan akan berikan banyak kemenangan buat saudara. Tuhan akan berikan banyak keberhasilan. Tuhan akan menutup segala pundi-pundi yang berlobang. Tuhan akan menjagai, firman Tuhan katakan, seluruh apa yang dikerjakan oleh kita. Mari buat kita, saudara dan saya, mampu untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Berapapun kita miliki, kelola dengan baik, bukan saja untuk diri kita sendiri. Maksudnya kelola adalah ketika saya diberi, ketika Anda diberi. Artinya pemberian itu untuk sekeliling. Jadilah saksi, firman Tuhan katakan ini, di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bisakah seperti itu? Ya, menjadi distributor sampai ke ujung bumi? Bisa. Karena Tuhan yang memberitahu kepada kita. Begini, saya ingat ada seorang anak yang dipersiapkan dengan roti dan ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Dibekali oleh orang tuanya 5 roti dan 2 ikan. Ketika para orang tua dan anak-anak ini kumpul di hadapan Yesus, lalu ada kekurangan di sana, ada kebutuhan di sana, ada kekurangan dan ada kebutuhan. Bicara tentang sekeliling kita, dunia ini selalu bicara tentang kekurangan. Dunia ini selalu bicara tentang kekurangan, tapi kerajaan Allah selalu bicara tentang kelebihan. Saya ulangi ya saudara, dunia ini selalu bicara tentang kekurangan, selalu bicara tentang kebutuhan. Tapi kerajaan Allah selalu bicara tentang kelimpahan dan selalu bicara tentang mencukupi segala kebutuhan. Jadi Anda dan saya ada di dalam kerajaan Allah. Mentalitas kerajaan Allah adalah mentalitas yang menjawab kebutuhan. Mentalitas yang berbicara tentang kelimpahan. Jadi Anda dan saya menjadi wakil kerajaan Allah. Yesus Kristus hadir di dunia ini untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan. Dunia bicara tentang kebutuhan. Atas Tuhan hadir, Tuhan Yesus hadir. Dari dalam dirinya, firman Tuhan katakan mengalir jawaban kebutuhan, mengalir jawaban kebutuhan. Dia punya banyak sebab dia di dalam kerajaan Allah. Saudara, saya kembali lagi tadi ke dalam cerita di mana anak kecil ini. Anak kecil, saya percaya berbicara tentang apa manusia, saudara dan saya berbicara tentang kehidupan kita yang seperti kecil begitu, tetapi punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan bilang, bawa anak kecil itu ketika ditemukan. Yang lain bilang ini tidak bisa menjawab kebutuhan.
Mungkin yang kita miliki, kita pikir kita tidak bisa menjawab kebutuhan. Tetapi bukan itu, bukan soal apa yang kita miliki. Kita mampu mengelolanya dengan apa yang kita miliki, memberi saja. Bagian kita adalah beri saja. Lalu anak kecil itu dia beri. Dan ketika dia beri, pemberian itu menjawab kebutuhan saudara. Firman Tuhan katakan berapapun apapun yang dipercaya kepada kita, pakai itu untuk kita kelola dan menjawab kebutuhan. Di sekeliling kita barangkali ada kebutuhan. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kebutuhan itu banyak, dunia ini kebutuhannya banyak. Tapi kita disediakan oleh Tuhan kemampuan-kemampuan untuk menjawab, artinya memberi pertolongan, memberi kemurahan atas apa yang mampu kita beri. Saudara sudah menjadi pengelola yang baik. Saat saudara menjadi pengelola yang baik, menjawab kebutuhan, maka Tuhan akan berikan lagi, percayakan lagi yang lebih besar lagi untuk menjawab kebutuhan yang lebih besar lagi. Saudara ingin lebih besar lagi, beri lagi, maka saudara akan diberi lagi lebih besar untuk menjawab kebutuhan yang lebih besar lagi. Karena progresifnya begini saudara. Bicara tentang Yerusalem, kebutuhan sebelah kita, kiri kita, kanan kita. Lalu progres berikutnya adalah kalau Anda berhasil dengan itu, Tuhan percayakan lagi Yerusalem, Yudea lebih keluar sedikit dengan lebih besar lagi. Kalau Anda berhasil dengan itu, Samaria lebih besar lagi areanya. Kalau Anda berhasil lagi dengan itu, mengelola dengan baik bangsa-bangsa. Ya itulah Alkitab katakan seperti itu hukumnya. Lukas 16 ayat 10, 11, 12, camkan itu. Apa yang kamu punya, salurkan itu. Kau akan mendapat progresif berkat. Makin besar, makin besar, makin besar. Itu sejalan dengan Kejadian 26 ayat 12, 13. Ketika Ishak memberi, maka dia menjadi kaya, semakin kaya dan amat kaya. Saudara mau itu? Kelola dengan baik. Jawab kebutuhan. Dunia ini selalu ada kebutuhan. Di dalam kerajaan sorga ada jawaban, ada pemberian. Siapa yang menjawab kebutuhan dunia? Saudara dan saya. Kalau kita kurang, beri apa yang ada, maka akan ditambahkan. Anda beri satu, Anda dapat dua. Anda beri dua, Anda dapat 4. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Apapun kebutuhan, engkau diberkati Tuhan. Dan saat engkau diberkati Tuhan dengan segala kreativitas, kemampuan, jawablah kebutuhan sekelilingmu. Maka engkau akan diberi banyak. Tuhan, aku berdoa buat semua yang membutuhkan damai sejahtera, biar damai sejahtera ini datang. Yang membutuhkan kesembuhan, aku berdoa kesembuhan datang kepadamu. Yang membutuhkan berkat finansial, berkat finansial datang kepadamu. Engkau yang berdoa untuk bisnismu, untuk tokomu menjadi lancar kembali, aku berdoa sungai kehidupan, kelancaran terjadi atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa posisimu makin naik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjawab segala kebutuhan, memberikan kelimpahan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan akhiri ibadah ini. Saya akan berdoa untuk saudara yang akan memberikan persembahan. Di layar akan ada kemana saudara harus mentransfer, memberi.
Saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup saudara. Saat kita memberi kepada Tuhan, kelimpahan akan datang. Pekerjaan Injil ini yang saudara dukung akan kembali menjadi berkat buat saudara. Mari siapkan, saya berdoa. Tuhan berkati mereka semua yang mendukung pekerjaan pelayanan Injil ini, sehingga program ini bisa terus tayang dan Injil ini diberitakan bukan saja di Yerusalem, tapi di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Berikan kami terus kemampuan-kemampuan dan peningkatan-peningkatan, kreativitas, sumber daya, segalanya. Berkati kami, berkati umat-Mu Tuhan dengan limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum doa berkat, saya akan beritahukan pengumuman bahwa nanti di bulan Agustus kita akan ibadah minggu streaming memakai sosial media FB. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti, saya percaya saudara diberkati dan mari ikuti program ini. Buat akun FB, kalau mungkin barangkali yang tidak bisa, boleh tanya kepada teman-teman di gereja, teman-teman yang lain, minta dibantu supaya bisa membuat dan invite saya sebagai teman media sosial saudara. Nanti kita akan live lewat itu. Jadi siapkan itu, barangkali nanti kalau ada yang lain saya akan beritahukan. Dan yang berikutnya, jika Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan ingin untuk supaya pada program-program ini ada barangkali yang ingin didoakan, saudara boleh tulis di kolom chat sana di sebelah layar apa yang ingin didoakan. Nanti pada program selanjutnya akan didoakan, dan jika memang tidak sempat kami akan mendoakannya, ya percayalah kami akan mendoakannya. Lalu yang berikutnya, saudara yang mengalami kesembuhankah, mengalami mujizatkah, dan ingin supaya semuanya itu disaksikan, maka tulislah melalui messenger ataupun DM direct message dari Instagram. Maka nanti di program selanjutnya saya akan bacakan dan sampaikan kesaksian saudara. Entah saudara mau disebut namanya atau tidak, beritahukan kami. Kami akan mendoakannya, dan percayalah mujizat pasti terjadi dengan kesaksian saudara. Dan saya jadi melihat, jadi mengetahui bahwa program ini mencapai hasil. Tuhan memberkati kita semua. Mari siapkan hati untuk terima doa berkat. Angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita, untuk kita tinggal di surga dalam kekekalan yang abadi sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati dan saya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di program yang berikutnya ke depan. Amin.